Ya itu bukan karena dia simpan duit banyak, tetapi karena dia menyimpan aset banyak, Bapak Ibu. Jadi dia menyimpan banyak aset, makanya semakin kaya. Tentunya aset yang menghasilkan uang, Bapak Ibu. Nah, tapi hari ini kita punya satu solusi yang dahsyat yang tidak ditemukan di tempat lain. Kita bisa beli aset, bisa punya tabungan emas, walaupun kita tidak punya uang lebih. Nah, ini yang dahsyat hari ini, program kita nggak punya uang lebih, hari ini pun tetap bisa beli emas, bisa punya aset, Bapak Ibu. Nah, akan kita dapatkan solusi, Anda bisa punya tabungan emas setiap bulannya, walaupun tidak punya uang lebih. Dengan cara program Gold Convert Account. Ya, di sini Anda bisa selamatkan semua belanja Anda yang hangus, Bapak Ibu. Selama ini kita belanja, semua orang yang hadir hari ini punya belanja, Bapak Ibu? Punya. Pasti punya belanja ya. Apakah itu uang pulsa, bayar listrik, uang jajan anak, uang sekolah anak, uang kuliah anak, uang sekolah dan lain-lain, uang makan, uang dapur lah. Selama uang wifi itu hangus nggak? Ya, hangus. Selama ini uang belanja kita hangus ya. Oke, nah hari ini semua konsep belanja itu bisa kita selamatkan yang selama ini hangus. Ya, dengan cara beli emas terlebih dahulu, lalu ambil uang tunai dengan cara konversikan emasnya. Jadi kita udah bisa lagi belanja dan emasnya tetap punya kita tanpa perlu dijual, ya, karena kita hanya konversi. Dan yang menarik di sini, uang yang kita bawa tidak ditagih cicilannya. Setiap bulan kah, setiap kontrak kah, ya kan? Tidak ada tagihan. Dan tidak ada resiko emas kita tadi dilelang, walaupun kita tidak membayar cicilan 10 tahun, 50 tahun, aman. Ya. Nah, jadi emasnya tetap punya kita, tersimpan, kita titip, dan kita tetap bisa berbelanja, Bapak Ibu. Nah, ini konsep GCA namanya, Gold Convert Account. Hanya satu-satunya hanya ada di Quantum Metal punya sistem. Mari kita lihat seperti apa program GCA ini, yaitu program yang tadi sudah kita sampaikan. Kita bisa gunakan uang tunai, ambil uang tunai dengan menitipkan emas yang sudah kita beli tanpa menjual emasnya. Nah, sekilas program ini mirip dengan sistem gadai, Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau kita bicara sistem gadai, banyak orang yang lebih mengenal. Nah, tapi kita lihat apa perbedaannya. Yang pertama, Gold Convert berbanding sistem gadai. Nah, di sini kita sebut bukan gadai tapi konversi. Ya, konversikan emas itu menjadi tunai. Oke. Nah, kalau gadai kita sebut dengan gadaikan emas untuk ngambil tunai. Bedanya kalau di GCA atau Gold Convert tidak perlu ada cicilan. Bapak Ibu tidak ditagih cicilan. Ya. Tapi kalau di sistem gadai wajib harus hukumnya cicil. Minimal Bapak Ibu per kontrak Bapak Ibu harus bayar lagi perpanjang. Di konsep GCA tidak ada resiko lelang. Walaupun Bapak Ibu nggak pernah cicil 1 tahun, 10 tahun, nggak ada masalah. Tapi di konsep gadai ada resiko lelang di saat kita tidak mampu melakukan cicilan. Ya. Dan di konsep GCA, manajemen fee-nya hanya 3,5% per tahun. Ini jasa titip, ya, dan ini pun tidak ditagih sama sekali di depan. Nanti di belakang saja saat kita sudah jual emasnya, baru dihitung. Ya, sementara kalau di sistem gadai, Bapak Ibu ditagih bunga atau jasa titip 11% sampai 15% per tahun. Jauh lebih mahal, dan apabila Bapak Ibu nggak bisa bayar ini, pada saat jatuh tempo bunganya pun nggak bisa bayar, maka barang kita dilelang. Ya, sementara di GCA kita tidak ditagih, termasuk jasa titipnya tidak ditagih sama sekali. Jadi tidak ada Rp1 pun Bapak Ibu harus bayar. Dan tidak ada kontrak, sementara di sistem gadai ada kontrak.
Dan emas yang kita simpan di GCA ini bisa Anda jual atau terminate kapan saja Anda perlu mau ngambil keuntungannya. Dan semakin banyak kita konversi di sini, semakin banyak tabungan emas. Kenapa bisa semakin banyak tabungan emas? Dikarenakan tidak ada beban, tidak ada cicilan, tidak ada risiko. Manajemen fee juga nggak ditagih Rp1 pun. Nanti setelah kita jual, setelah kita untung, artinya dari keuntungan emas itulah yang bayar manajemen fee ini Bapak Ibu. Dan uang yang sudah kita pinjam ya dikembalikan juga dari emas tersebut, dari hasil penjualan emas. Sementara dari konsep gadai, semakin banyak kita melakukan gadai, semakin besar cicilan ya karena ada tagihan terus. Ya, semakin banyak kita beli emas, kita gadai. Makin banyak beli emas, kita gadai, makin besar kita harus bayar. Suatu hari nggak mampu bayar, maka barang kita kena lelang Bapak Ibu. Oke. Dari perbandingan ini Bapak Ibu, silakan mewakili 1-2 orang. Mana yang lebih baik menurut Bapak Ibu dan lebih menguntungkan? GCA. GCA ya, Gold Convert Account. Ya. GCA Pak. Ya, GCA, baik. Artinya Bapak Ibu bisa memahami. Kita lanjut. Nah, mari kita lihat. Kalau kita nabung dengan cara GCA, mana yang lebih baik dengan nabung uang? Nah, misalnya kita punya penghasilan 10 juta per bulan. Nah, ini contoh aja ya, karena setiap orang di ruangan ini penghasilannya beda-beda. Apakah penghasilan dari bekerja, apakah penghasilan dari bisnis, atau apapun. Intinya kita kasih contoh 10 juta per bulan, dan kita berniat dari 10 juta ini kita nabung untuk masa depan, supaya hari tua punya uang. Nah, kita nabunglah 15% per bulan, itu niatnya, yaitu 1,5 juta per bulan. Oke, 1,5 juta per bulan. Dalam 1 tahun kita kali 12 berarti terkumpul tabungan kita 18 juta dalam setahun. Kalau 10 tahun bagaimana? Nah, berarti dalam 10 tahun 10 kali 18 juta. Maka 10 tahun kita punya tabungan 180 juta Bapak Ibu. Nah, ini mungkin kita simpan di bank, kita depositokan, atau kita masukin di celengan. Nah, terserah. Yang penting nilainya kurang lebih 180 juta. Nah, bandingkan dengan GCA. Penghasilan kita sama-sama 10 juta per bulan. Terus kita beli emas dulu. Jadi, karena niatnya tetap ingin menabung, tapi kita sekarang nabungnya beli emas dulu 10 juta. Lah, kalau kita udah beli emas 10 juta, tentu uang yang 10 juta ini habis, sudah bertukar dengan emas. Senilai kurang lebih 10 gram ya. Kalau kita contoh harga emas 1 juta per gram ya. Ini contoh 1 juta per gram biar mudah paham aja, mudah hitung. Jadi kita udah beli emas 10 gram, habis uang kita 10 juta. Nah, supaya sementara kita butuh uang cash untuk belanja, untuk uang dapur. Nah, kita GCA kan. Ambil uang tunai, dalam 1 atau 2 hari masuk kembali ke rekening. Ya. Nah, maka kita terima kembali di rekening 8,5 juta dan tersimpan, artinya uang kita tetap tertabung 1,5 juta. Sama-sama kalau tadi langsung uang tunainya ditabung 1,5 juta, sekarang ini tertabung juga 1,5 juta, tapi ada emas 10 gram. Ya, yang awalnya kita beli terlebih dahulu. Otomatis setiap bulan kita punya tabungan emas yang disimpan di holding inventory sebanyak 10 gram. Dan kita tetap bisa berbelanja Bapak Ibu. Karena uang tunai 8,5 juta kembali kepada kita. Nah, kalau kita konsisten melakukan ini setiap bulan, maka setahunnya 12 bulan kali 10 gram, kita punya 120 gram emas dalam setahun. Bagaimana jika 10 tahun? Maka tinggal kalikan lagi 10. Maka kita punya 1.200 gram emas Bapak Ibu. Sama-sama menyisihkan 1,5 juta rupiah per bulan. Dan kalau tunai terkumpul 180, dengan cara GCA terkumpul emas 1.200 gram, berikut kita ada amanah sebanyak sekian puluh juta juga mungkin, tapi tidak ditagih sama sekali. Tidak perlu cicil. Mana yang Bapak Ibu pilih? Nabung uang? Pilih GCA. Atau GCA? Oke. Kenapa pilih GCA? Ada yang boleh jawab? Silakan.
Kenapa memilih GCA? Halo? Karena lebih menguntungkan. Kenapa dia disebut menguntungkan? Karena tidak ada cicilan, tidak ada biaya titip, Oke, karena tidak ada beban emasnya ya. tetap. Emasnya bertambah, kita tidak ada beban. Suatu hari nanti tetap kita harus kembalikan uang yang kita sudah ambil, tetapi itu pada saat kita jual emasnya, Bapak Ibu. Oke, jadi kita tidak ada beban, namun kita bisa memperoleh kenaikan harga emas ini. Kita berhak mendapatkan kenaikan daripada nilai emas yang kita simpan. Sementara kalau kita simpan uang 180 juta, hari ini 180 juta dengan 180 juta 10 tahun ke depan, nilai beli barangnya sama atau berbeda? Berbeda. Beda. Lebih menguntungkan mana? Nilai uang atau nilai emas? Nilai emas. Oke, karena nilai emas 10 tahun mendatang dipastikan lebih tinggi dari sekarang, sementara nilai uang 10 tahun mendatang dipastikan lebih rendah. Angkanya mungkin sama 180 juta atau mungkin dia berbunga kalau ditaruh di deposito mungkin jadi 200 juta atau 250 juta, tapi tetap kalah nilainya dengan kenaikan harga emas, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, ini adalah contoh ya proses GCA yang masuk ke rekening. Nah, sudah banyak teman-teman yang hadir di sini juga sudah membuktikan 1-2 hari kerja sudah masuk ke rekening apabila kita tidak ada kesalahan data. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas program GAE. Nah, ini program yang berdiri sendiri. Ya, tidak ada kaitan dengan GCA tadi dan inilah program yang paling dahsyat yang ada di Quantum Metal, Bapak Ibu. Oke. Pembiayaan atau permodalan untuk beli emas fisik. Di sini kita diberikan bantuan permodalan untuk beli emas fisik. Kita cukup setor 10%-nya saja down payment, Bapak Ibu. Nah, program ini juga ada di bank-bank syariah, namun ada beberapa perbedaan yang bisa kita pahami sebagai berikut, Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita bandingkan. Ya, pembiayaan GAE di Quantum Metal dengan pembiayaan yang ada di bank. Di GAE, kita hanya dikenakan selisih jual beli harga emasnya hanya 3% dari harga market dunia. Sementara di konsep bank atau di luar sana selisihnya 11% dari harga market. Mana yang lebih murah, Bapak Ibu? Kita beli emas di GAE atau beli di bank? GAE. Di GAE ya, karena 3% saja selisih. Kemudian kita dapat bantuan permodalan, ada manajemen fee dari uang yang kita bawa 3,5% saja per tahun, Bapak Ibu. Sementara kalau ambil pembiayaan bank, itu manajemen fee-nya 10% lebih per tahun. Kenapa GAE 10 bisa memberikan biaya manajemen fee yang jauh lebih murah? Karena kita didukung oleh Bullion Bank, Bank Dunia, Bapak Ibu, ya, yang mana di luar negeri sana, ya, di Bank Dunia sana, memang biaya fee manajemen ini jauh lebih kecil dibandingkan kita pinjam uang di Indonesia, Bapak Ibu. Oke, dan kita tidak perlu cicil. Sementara di konsep pembiayaan bank wajib cicil setiap bulan. Sementara di GAE tidak ada resiko barang kita dilelang walaupun kita nggak cicil. Sementara di pembiayaan bank kalau kita tidak bisa cicil maka dalam waktu yang singkat cepat barang kita dijual paksa, Bapak Ibu. Ya, dijual paksa, dan yang jadi masalah kalau saat dilelang, saat dijual paksa, harga emasnya lagi turun, maka kita rugi banyak, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada tenggang waktu kalau nggak mampu cicil. Oke. Di konsep GAE kita bisa dapat keuntungan 10 kali lebih banyak, Bapak Ibu. Ya, kita bisa dapat keuntungan 10 kali lebih banyak. Sementara di pembiayaan bank bisa untung bisa rugi. Ya, itu tadi penyebab kerugian apabila kita tidak mampu cicil, maka barang kita dilelang. Oke. Nah, mari kita lihat step by step pemahaman transaksi GAE ini biar Bapak Ibu bisa memahami.
Yang pertama kita beli GAE, modal kita 1 unit, jadi kita cukup bayar DP 1 unit sebanyak $250. Tapi perusahaan menambahkan bantuan modal sebanyak 9 unit, jadi lebih banyak dari uang yang kita setor. Sehingga kita mampu membeli emas sebanyak 10 unit atau senilai $2.500. Konsep ini sebenarnya mirip dengan kita beli aset atau beli rumah, ya, beli rumah di luar sana. Nah, ini saya kasih contoh ilustrasi dengan beli rumah supaya kita mudah paham. Misalnya Bapak Ibu mau beli rumah senilai 1 miliar. Nah, ini contoh. Tapi kita nggak mampu bayar cash rumah itu 1 miliar. Kita hanya mampu bayar 10%-nya DP. Boleh nggak beli rumah minta bantuan bank? Halo? Boleh respon? Kita mau beli rumah, tapi uang nggak cukup, lantas minta bantuan bank. Boleh ya? Boleh. Cukup dengan DP 10%-nya, bank minjamin 9 unitnya. Nah, ini sama. Hanya yang membedakan asetnya emas. Kalau tadi asetnya rumah, kalau ini asetnya emas. Demikian juga mau beli mobil ya dengan cicilan ya. Kita udah bisa nikmati mobilnya, kita udah pegang BPKB-nya walaupun dipegang oleh pihak bank tapi tetap udah nama kita. Nah, ini sama Bapak Ibu. Cuma yang membedakan di sini adalah kalau di bank kita wajib cicil bantuan modal ini, sementara di sini tidak ada kewajiban cicil bantuan modal ini. Nah, jadi kita nggak dikejar-kejar tagihan Bapak Ibu. Ya. Nah, cukup dengan DP 1 unit atau 10%, kita ditambahkan modal 9 unit atau 90%, dapat belanja emas 2.500. Oke. Nah, kita dikenakan manajemen fee 3,5% per tahun atau $78,7 dan ini dibebankan harian. Di tahun kedua dan ketiga dan seterusnya, kalau Bapak Ibu belum jual emas ini, itu tidak ada tagihan fee Bapak Ibu. Nah, tagihan fee ini, manajemen fee ini 1 tahun pertama Bapak Ibu ditagih di awal, tapi dibebankan harian sehingga pada saat Bapak Ibu jual, mungkin baru 10 hari Bapak Ibu jual, maka hanya dibebankan 10 hari, maka manajemen fee ini akan dikembalikan. Ya, ini akan di-refund, dikembalikan Bapak Ibu. Oke. Dan otomatis kita berhak keuntungan dari 10 unit ini. Nah, ini kan barang kita udah beli 10 unit nih. Walaupun kita modal hanya 1 unit. Tapi di saat nilai 10 unit ini naik Bapak Ibu, maka Bapak Ibu berhak keuntungan dari 10 unit ini. Nah, sama halnya juga seperti beli rumah tadi Bapak Ibu. Walaupun rumahnya baru Bapak Ibu DP, kemudian udah terjadi jual beli, sudah balik nama ke Bapak Ibu, tapi tiba-tiba minggu depan atau bulan depan ada orang yang mau beli lebih mahal rumah kita, maka kita berhak dapat keuntungan. Ya, nah demikian contoh tentang GAI. Oke, nah ini contoh sertifikatnya Bapak Ibu, dijelaskan di sertifikat dan sertifikat ini sah secara hukum ya. Nah kita beli GAE, produknya GAE 10, 1 unit aja, sini unitnya. Kita hanya down payment atau DP $250, kita ditambahkan $2.250 di sini, dan kita dikenakan manajemen fee 3,5, dan kita dapat emas yang 41 gram. Ini contoh waktu saya screenshot, karena saya screenshot itu waktu itu saya beli di harga $60 ya per gramnya. Kalau hari ini harga sudah 60 lebih, dapatnya nggak sampai 41, mungkin 39 atau 38 lah ya. Oke Bapak Ibu. Jadi kita semua transaksi yang ada di sini pembelian emas itu ada sertifikatnya Bapak Ibu. Nah, mari kita bandingkan beli GAE 10 dengan beli emas cetakan di toko atau di pasar Bapak Ibu. Nah, 1 unit GAE 10 itu ditambah manajemen fee setahun, itu kurang lebih kita harus sediakan modal 5 juta rupiah. Nggak nyampe hari ini 5 juta, tapi kita anggap aja 5 juta. Dan kita dapat emas senilai kurang lebih 40 gram, nilai 40 gram nanti disesuaikan dengan harga emas. Kemudian selisih jual belinya
hanya 3% dari harga emas market dunia, Bapak Ibu. Jadi kita hanya dikenakan selisih harga 3% saja dari market dunia. Ya. Jadi di saat harga market dunia naik 3%, kita udah kembali modal, Bapak Ibu. Nah, saat harga emas ini naik, keuntungan kita 10 kali. Dan saat kita jual, pembiayaan tadi boleh kita kembalikan. Otomatis kita kembalikan, Bapak Ibu. Jadi selama kita belum jual, tidak ada tagihan cicilan Rp1 pun, dan tidak ada resiko barang kita dilelang. Nah, mari kita bandingkan kalau kita beli emas di toko. Ya, sama-sama dengan modal 5 juta, kita pergi ke toko, paling kita hanya dapat 5 gram. Ya, tapi di GAE kita dapat 40 gram, di sini kita hanya dapat 5 gram kalau beli di toko. Dan selisih harga di marketnya 11%, Bapak Ibu. Ya, jatuhnya lebih mahal, 15%, 11%. Sementara kita tadi hanya dapat 3% kalau beli lewat GAE. Ya, jadi kalau harga emas di market naik 11%, kita baru kembali modal. Oh, di sini tinggal tunggu 3%. Jadi nggak lama nunggu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau beli emas dengan pembiayaan bank seperti tadi ya? Tadi udah kita jelaskan perbandingannya. Ya, kalau di bank ada cicilan, ada risiko lelang. Oke. Nah, mana yang lebih menguntungkan Bapak Ibu? Beli emas GAE 10 atau beli emas di toko? Boleh respon? GAE 10. GAE 10 ya. Oke. Nah, apa keuntungannya GAE 10? Kita bisa untung 10 kali lebih banyak. Ya, jika harga emas di market dunia naik 10% aja, maka untung kita 10% dikali 10 unit. Kenapa? Karena emas kita ada 10 unit, Bapak Ibu. Maka kita untung jadinya 100% dari modal yang kita setor. Ya, dari uang kita. Padahal kita untung 100%, padahal harga di market baru naik 10%. Kalau harga di market naik 20%, maka dikali 10, untung kita 200%. Nah, ini contoh screenshot grafik harga emas di market dunia. Ya, ini grafiknya dari sini, dari waktu beli di sini, jual di sini, itu ada kenaikan di sini 15%, Bapak Ibu. Jadi di market harga naik 15% saja. Tetapi dengan program GAE ini, kita untungnya 15% dikali 10. Kenapa dikali 10? Karena unit kita 10 unit. Nah, maka kita sudah untung 150%, Bapak Ibu, dari modal yang kita setor. Padahal di market baru naik 15%. Tapi di program GAE 10 kita dapat kenaikan 10 kali. Nah, 10 unit dan kita jual, otomatis untung kita jauh lebih besar. Oke. Sampai di sini paham ya tentang GAE? Atau ada pertanyaan nanti Bapak Ibu boleh chat, kita boleh kupas satu persatu ya. Paham. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sebuah peluang Bapak Ibu. Ya, peluang yang dahsyat apabila Bapak Ibu juga ingin ikut sebagai marketing. Kenapa? Karena pertanyaan saya, banyak nggak orang di luar sana yang mau beli emas dengan keuntungan 10 kali lipat tanpa cicilan? Banyak. Banyak ya. Otomatis marketnya besar ya. Banyak sekali ya. Dan marketnya nggak tahu aja. Marketnya sangat besar Bapak Ibu. Sehingga kalau kita ikut jadi marketing ini, maka ada bisnis yang juga luar biasa. Oke. Nah, mari kita bandingkan dulu. Bisnis quantum metal. Ya, kita bandingkan dengan bisnis toko emas di luar sana. Sama-sama jual beli emas Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita hari ini menjadi pedagang emas Bapak Ibu, ini bisnis yang bergengsi nggak? Berkelas nggak? Berkelas. Oke, berkelas ya. Kita nggak jualan sabun, kita nggak jualan obat, kita nggak jualan apa, tapi kita jualan emas Bapak Ibu. Menjadi pedagang emas Bapak Ibu. Nah, biasanya kan orang melihat, toko emas itu hebat lah. Kaya udah pasti orang punya toko emas. Nah, di quantum metal, mari kita bandingkan. Bisnis kita di quantum metal tidak ada modal franchise Bapak Ibu, tidak ada uang hangus ya. Sementara kalau Bapak Ibu pingin buka toko emas bukan dari orang tua yang pedagang emas,
Kita nggak tahu sistem jual beli emas, kemana beli emasnya. Nah, kita perlu franchise, Bapak Ibu. Modal franchise-nya 500 juta untuk 5 tahun. Dan itu uang hilang, 5 tahun ke depan Bapak Ibu harus bayar lagi. Bapak Ibu boleh Google berapa franchise untuk menjadi pedagang emas, bisnis emas. Sementara di tempat kita tidak pakai modal, tidak ada uang hilang, ya, tidak perlu bayar franchise dan kita dapat training gratis trainingnya, dapat bimbingan, ya, dan penghasilan bisa tanpa batas. Sementara di sistem toko emas penghasilan kita tergantung modal kita, Bapak Ibu. Jadi banyak modal maka tambah banyak juga risiko kita. Nah, di sini kita nggak perlu stok barang sehingga nggak perlu modal. Nggak perlu stok barang karena bukan berarti nggak ada barangnya. Ya, emasnya sudah disediakan tanpa batas, Bapak Ibu. Oleh perusahaan Quantum Metal didukung oleh Pertmin, perusahaan emas yang terbesar di dunia, nomor 3 di dunia, kadang nomor 2 di dunia, bergantian dengan Rusia, yaitu Pertmin Australia, perusahaan emas milik negara. Sementara kalau Bapak Ibu buka toko emas pribadi di pasar atau di mall, Bapak Ibu perlu stok emas. Artinya perlu uang untuk kumpul stok emasnya. Semakin banyak modal yang keluar, semakin besar resikonya Bapak Ibu. Nah, di tempat kita nggak perlu toko, tidak perlu karyawan, karena kita sudah punya sistem yang bisa kita kerjakan dari handphone saja, sehingga kita tetap punya penghasilan. Sementara di konvensional Bapak Ibu perlu toko, gaji karyawan. Nah, kita tinggal fokus bangun sistem bisnis yang sudah disediakan. Sementara di toko Bapak Ibu harus buka toko setiap hari dan Bapak Ibu hanya sebagai pedagang. Artinya sebagai pedagang Bapak Ibu baru dapat keuntungan apabila Bapak Ibu langsung bekerja untuk menjual. Ada jual beli yang langsung, Bapak Ibu baru dapat untung. Jadi kalau Bapak Ibu lagi liburan tutup toko maka nggak dapat keuntungan. Tapi di konsep kita dibangun sebuah sistem, walaupun nanti kalau Bapak Ibu sistemnya udah jalan, timnya udah bergerak, Bapak Ibu liburan, Bapak Ibu cuti, tetap penghasilannya mengalir setiap saat Bapak Ibu. Oke. Inilah peluang bisnis yang Quantum Metal tawarkan. Tapi hari ini kita hanya bahas tentang produk dulu ya. Nanti di sesi training kita bikin khusus untuk bahas tentang bisnis Bapak Ibu. Jadi jangan lupa ikuti update Zoom kita ya, baik training maupun BOP kita, agar Bapak Ibu bisa melihat peluangnya secara lengkap Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya saat ini, mengapa aset emas? Nah, aset kan banyak di luar sana, bisa ruko, bisa kebun, bisa kendaraan, bisa apartemen dan lain-lain. Yang pertama, kalau kita nabung aset emas, emas ini liquid Bapak Ibu, mudah dicairkan. Hari ini jual, hari ini pasti dapat uang. Kalau hari ini jual, hari ini kita terima uang, ya, tanpa harus cari pembeli Bapak Ibu, ya, tanpa harus nunggu ada yang beli, yang nawar, dan berlaku harga market dunia saat itu. Tapi kalau kita jual rumah, ya itu nggak liquid. Kita pasang iklan hari ini, sebulan lagi belum tentu ada yang beli. Setahun pun belum tentu ada yang beli dengan harga yang tidak jelas. Oke, nah aset emas ini aman karena seluruh dunia, semua negara menyimpan emas dan dianggap sebagai alat lindung nilai Bapak Ibu. Jadi dalam kondisi ekonomi krisis sekalipun di dunia sekarang ini lagi banyak berita krisis ekonomi yang luar biasa, ya. Ada beberapa bank besar di Amerika yang sudah kolab dan ada ratusan lagi yang kondisinya goyang. Kemudian bahkan negara superpower adidaya yang selama ini kita lihat hebat luar biasa, ternyata saat ini lagi mengalami masalah, terancam tidak bisa bayar hutang. Nah, ini beritanya banyak sekali hari ini di sosmed. Negara yang besar ternyata nggak mampu bayar hutangnya, ya, dan terancam krisis. Nah, tapi dengan konsep emas ini Bapak Ibu terhindar dari bahaya inflasi Bapak Ibu. Nanti kita jelaskan seberapa bahayanya inflasi. Ya, nah mari kita jelaskan. Sering kali kita dengar inflasi, tapi kita tidak sadar seberapa bahayanya inflasi Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat. Ini adalah sebuah berita surat kabar
Yang mana ini adalah kisah kita semua yang mengalami inflasi. Tidak ada satupun orang di dunia yang simpan duit yang tidak terkena inflasi. Oke, saya ceritakan dulu. Ini koran menceritakan seorang wanita muda di tahun 1973. Dia kaya, dia punya uang 1.200 yuan. Di tahun 1973 ini, 1.200 yuan ini bisa beli tanah 100 hektar atau bisa beli pabrik, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu kaya nggak tuh? Bisa beli pabrik dan bisa beli tanah 100 hektar. Saya. Kaya ya. Nah, tapi dia Kaya berpikir zaman. hari tuanya dia butuh uang. Dia enggak mau habiskan uang ini untuk dipakai. Dia lebih mau taruh aja di bank. Supaya hari tua dia bisa nikmati. Karena hari tua kita masih butuh uang nggak Bapak Ibu? Halo? Hari tua masih butuh uang? Butuh. Masih Tapi butuh. kita nggak mampu kerja untuk cari uang biasanya kalau udah tua, betul nggak? Betul. Nah, makanya kita perlu nggak punya tabungan untuk hari tua, Bapak Ibu? Perlu sekali. Maka wanita ini menabunglah uang ini yang 1.200 yuan ini diletakkan di bank, Bapak Ibu. Diletakkan di bank 44 tahun setelah dia nabung. Nah, artinya dia udah tua toh. 44 tahun. Maka dia ambillah uang ini. Maka dia terima uang 2.684 yuan, Bapak Ibu. Tadinya 1.200 yuan, sekarang menjadi 2.684 yuan. Tambah kaya nggak nih? Harusnya. Tambah banyak nggak uangnya? Tambah ya, uangnya tambah. Tapi fakta hari ini, Bapak Ibu boleh cek di Google, 2.700 yuan ini kita rupiahkan hanya senilai 6 juta rupiah hari ini, Bapak Ibu. Hanya 6 juta rupiah. Dengan 6 juta rupiah hari ini kita bisa beli apa? Boleh respon? Motor second. Motor second dapat lah ya. Bisa beli handphone baru satu mungkin ya. Tapi dulu dia bisa beli. Mungkin pabrik motor pun bisa beli mungkin. Atau pabrik handphone pun mungkin bisa beli. Tahun 1973. Tapi hari ini hanya 6 juta. Mungkin kalau buat makan, buat uang dapur, habis dalam waktu 1 bulan saja. Inilah inflasi yang sesungguhnya banyak tidak disadari orang, Bapak Ibu. Orang kaya aja menjadi miskin karena dia simpan uang. Ya, apalagi yang belum kaya. Orang yang belum kaya dia biasanya dia beralasan gini. Saya kan tidak simpan uang seperti ibu itu. Kan nggak ngefek ke saya. Nah, ini yang sering kita nggak sadari, Bapak Ibu. Ini orang miskin itu lebih parah efeknya. Kenapa? Karena dia nggak mampu beli aset. Ya. Nilai harga barang semuanya naik. Dulu Bapak Ibu nilai barang itu jauh lebih murah. Mari kita lihat. Ya. Kalau Bapak Ibu tanya Google, harga emas di tahun 1970, harga per gramnya itu hanya Rp2.000 kurang lebihnya Bapak Ibu. Rp2.000 per gram. Hari ini sudah 1 juta lebih per gram. Nilai dolar saat itu hanya Rp400 sampai 625. Ya, sekarang nilai dolar sudah 15.000 Bapak Ibu. Oke. Nah, jika di tahun 70 Bapak Ibu semua punya uang 1 juta rupiah. Nah, ini buat contoh ya. Tahun 70 punya 1 juta rupiah. Bapak Ibu belikan emas pada saat itu dapat 500 gram emas Bapak Ibu. Nah, bandingkan dengan nilai emas sekarang. Misalnya. Nah, jika kalau sekarang beli emas hanya dapat 1 gram dengan uang 1 juta. Tapi tahun 70 seandainya Bapak Ibu punya 1 juta rupiah dan itu tidak dibelikan emas tapi didepositokan di bank Bapak Ibu. Disimpan dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang kertas. Hasil deposito akan menjadi 3 juta rupiah. Kurang lebihnya. Hari ini 3 juta dapat apa?
Kalau kita beli emas hari ini 3 juta dapat 3 gram. Sementara saat itu kita beli emas dapat 500 gram. Bapak. Ini fakta. Ya. Nah, atau kalau Bapak Ibu ingat nggak uang belanja Bapak Ibu waktu masih sekolah SD dulu? Ada yang boleh respon silakan. Ada yang ingat waktu sekolah dulu uang belanjanya berapa di sekolah waktu SD? Dengan 5 perak. Ah, 5 perak Pak Jul ya. Pak Jul. Iya, 500 500 perak. 5 perak, ada yang 100 perak tergantung umur ya. 100 perak. Nah, makin kecil berarti makin senior dia. Ya. Jadi dengan 5 perak tadi, Pak Jul bisa beli apa saat itu Pak Jul? Masih sekolah, masih ingat nggak? Kerupuk Opel. Iyalah. Lengkap itu. Permen-permen bisa dapat, Pak. Bisa dapat lontong nggak 5 perak tuh? Nggak dapat. Hah? Bisa, tapi tambah 5 perak lagi, 10 perak lah itu lontong. 10 perak dapat lah lontong saat itu ya. Masih ingat juga ya di sekolah ya. Oke, hari ini 10 perak, 10 rupiah bisa beli apa? Nggak bisa, Pak. Nggak ada yang mau dikasih juga. Dikasih pun orang nggak mau ya. Uangnya aja nggak kelihatan pas 10 perak. Nah, itulah inflasi Bapak Ibu. Kita dirampok ya. Kita dirampok tanpa kita sadari secara sah dan kita tidak bisa melawan Bapak Ibu. Nah, ini efek. Tapi Bapak Ibu perlu pahami, orang yang kaya tidak simpan uang karena orang kaya tahu problem ini Bapak Ibu. Orang kaya pasti kumpulkan aset, ada uang larikan ke aset, ada uang beli aset Bapak Ibu. Mereka nggak akan simpan uang karena mereka tahu inflasi membuat orang menjadi miskin Bapak Ibu. Jadi hari ini orang-orang yang miskin itu bukan karena mereka malas, bukan mereka bodoh, bukan mereka tidak rajin, tetapi mereka tidak sadar bahayanya inflasi Bapak Ibu. Ya, sehingga penghasilannya habis tergerus setiap bulan tanpa disadari sedikit demi sedikit. Ya. Tapi orang kaya menyadari hal ini, dia nggak simpan uang, ada uang lebih dia jadikan aset seperti emas dan lain-lain. Nah, inilah kita harus belajar dari sekarang, kumpulkan emas, kumpulkan aset. Nah, supaya hari tua kita punya banyak aset. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bahas dulu. Pertanyaan saya, produk yang kita bahas tadi, produk yang bermanfaat, produk yang bagus? Bagus. Bagus ya. Nah, tentunya kita perlu tahu juga, perusahaan tempat kita jual beli emas ini perusahaan yang baik, perusahaan yang aman atau bisa dipercaya atau tidak? Tentu perlu kita bahas, betul? Betul. Oke, kita masuk ke perusahaan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu mewakili 1-2 orang, kira-kira seperti apa sih perusahaan yang menurut Bapak Ibu bisa dipercaya? Silakan open mic. 2 orang. Minimal beroperasi 5 tahun. Oke, apalagi? Punya legalitas Legalitasnya. perusahaan. Legalitas Memiliki harus legalitas yang legalitas lengkap. harus ada, kantor harus ada, sudah pengalaman di atas 5 tahun. Ada lagi? Memiliki legalitas yang lengkap. Nah, mungkin poin-poin inilah ya. Nah, apakah izin lengkap dengan kantor jelas saja cukup? Ya, Jawabannya tidak. Butuh pengalaman ditambah pengalaman 5 tahun aja cukup? Punya kantor, punya izin, pengalaman udah 5 tahun lebih udah cukup? Jawabannya juga tidak Bapak Ibu. Ya. Perlu juga diakui oleh banyak lembaga, banyak poin, banyak penghargaan, lebih bagus lagi bekerja sama dengan perusahaan besar, mungkin itu poin-poinnya. Mari kita lihat seperti apa perusahaan Quantum Metal yang hari ini kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama sudah berdiri selama 10 tahun di Malaysia Bapak Ibu. Ya, sudah berdiri sejak 30 Juli 2012. Kita dengan nama Quantum Metal ini website kita. Dan kita sudah punya 4 kantor cabang termasuk di Indonesia, di Plaza Tower ya. Di Plaza Indonesia Tower. Bapak Ibu Jakarta, Bapak Ibu bisa datang ke kantor apabila Bapak Ibu ingin berkunjung di hari kerja.
Oke, ini dari sisi perizinannya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kita bilang perizinan itu enggak cukup Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi. Quantum Metal bukanlah perusahaan biasa, dia adalah distributor resmi dari perusahaan emas Pertmin Australia. Nah, kita adalah perusahaan yang ditunjuk resmi. Buktinya apa kita ditunjuk resmi oleh Pertmin Australia? Yaitu Bapak Ibu boleh buka websitenya Pertmin. Di situ tercantum nama perusahaan kita sebagai distributor. Jadi website Pertmin yang menyatakan bahwa kita adalah distributornya. Jadi bukan kita ngaku-ngaku, bukan Quantum Metal mengklaim sepihak, tetapi dari Pertmin yang menyatakan bahwa perusahaan ini memang distributor resmi daripada perusahaan Pertmin. Dan kita adalah eksklusif distributor Bapak Ibu. Oke, Pertmin ini adalah perusahaan emas milik negara. Jadi bukan milik perorangan, tapi milik negara Australia Bapak Ibu. Yaitu Australia adalah penambang emas terbesar nomor 3 di dunia. Indonesia adalah penambang emas ranking 6-9 di dunia. Jadi Pertmin jauh lebih besar. Dan kita adalah distributor resminya. Oke. Kita juga didukung pendanaan kita oleh Bullion Bank Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh Google, boleh YouTube, siapa itu Bullion Bank. Karena Indonesia banyak yang nggak kenal Bullion Bank. Karena di Indonesia memang belum ada Bullion Bank. Sedang dibangun. Mudah-mudahan tahun 2024 sudah diresmikan. Oke. Nah, bank-bank syariah di Malaysia, karena bank syariah yang jual beli emas, itu bank itu beli emasnya sama Quantum Metal Bapak Ibu. Jadi emas yang dijual ke nasabah mereka, itu mereka suppliernya adalah Quantum Metal. Quantum Metal yang supply emasnya. Ada bank muamalat di Malaysia beli emas sama Quantum Metal, ada Afin Bank, ada Allianz Bank, dan lain-lain Bapak Ibu. Saya ingin nanya ke Bapak Ibu, kalau bank saja beli emas sama perusahaan Quantum Metal ini, apakah perusahaan Quantum Metal ini perusahaan yang jelas, punya izin atau tidak? Jelas dan punya izin. Jelas ya. Artinya bisa dipercaya atau tidak? Kalau bank aja belanja. Bisa dong Pak. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Nah Bapak Ibu, semua pernyataan ini Bapak Ibu bisa cek, buktikan langsung, dipastikan semua sesuai fakta. Bapak Ibu boleh langsung datang ke Malaysia, datangin bank ini, nanya langsung. Apakah benar suppliernya Quantum Metal? Bank itu pasti jelaskan. Karena di saat kita beli emas di sana, itu ada terlampir surat menyurat. Di dalam surat itu tertulis suppliernya adalah Quantum Metal. Oke. Nah, Bapak Ibu boleh buktikan, atau Bapak Ibu belum sempat ke Malaysia, boleh cek di online. Cek di websitenya Bank Muamalat, cek di websitenya Afin Bank, Allianz Bank, dan lain-lain. Di sana tertulis suppliernya adalah Quantum Metal, Bapak Ibu. Oke. Dan semua transaksi emas yang ada di Quantum Metal ini tercatat di bursa dan diaudit serta diawasi oleh lembaga negara, Bapak Ibu. Di Malaysia kita tercatat di Bursa Suk Al-Silah, ini adalah bursa lokalnya Malaysia, dan sekarang juga kita dicatat di Soraka. Ini adalah bursa yang global, internasional Bapak Ibu. Kalau Bursa Suk Al-Silah itu bursa syariah yang hanya sifatnya transaksi di Malaysia, tercatat juga di situ. Dan sekarang Quantum Metal lagi expand ke pasar internasional, dan dia juga tercatat sekarang di Soraka Global ya. Dan Indonesia kita sedang proses tercatat di Bursa Berjangka ICDX Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini sudah beres, dan otomatis semua transaksi orang Indonesia juga bisa diaudit dan diawasi oleh lembaga negara Indonesia. Oke, saat ini kita sudah diawasi oleh lembaga negara di Malaysia dan Soraka. Kemudian di Malaysia diaudit oleh Isra Consulting, yang mana ini adalah lembaga milik Bank Sentralnya Malaysia atau Bank Negaranya Malaysia. Jadi Isra ini mengeluarkan sertifikat, Bapak Ibu bisa cek siaran TV-nya ya, itu dari pihak Isra langsung menyatakan bahwa saat ini patuh syariah, kita dapat sertifikat patuh syariah, dan dipastikan fisik emasnya itu ada dan diawasi. Jadi semua transaksi diawasi. Dan kita juga diaudit oleh lembaga syariah dunia dan juga mendapatkan sertifikat yaitu AUFI,
Aufi ini adalah lembaga syariah internasional yang berpusat di Bahrain, Timur Tengah. Ya, ada satu lembaga lagi yang namanya Rakaba yang berpusat di Amerika, Bapak Ibu. Jadi kita sudah diawasi oleh lembaga syariah dunia karena kita sudah go internasional ya. Kita baru mulai untuk go internasional, Bapak Ibu. Jadi semua transaksi dicatat, diaudit dan dipastikan emas fisiknya ada. Oke. Dan kita juga bekerja sama dan dipercaya oleh bank terbesar di dunia yang namanya ICBC Bank. Ya, Bapak Ibu, ICBC Bank adalah bank terbesar di dunia, juga bekerja sama dengan Quantum Metal, Bapak Ibu. Kira-kira kalau perusahaan kita tidak jelas, tidak berizin, apakah bank mau beli? Apakah bank terbesar di dunia mau bekerja sama? Tidak mau. Pasti tidak mau ya. Nah, artinya kalau hari ini bank terbesar di dunia saja percaya dan mau bekerja sama dengan Quantum Metal, kira-kira perusahaan kita ini bisa dipercaya atau tidak? Sangat bisa dipercaya. Sangat bisa dipercaya. Oke. Dan di Malaysia pun sudah bekerja sama sekian tahun lamanya sampai sekarang dengan BUMN negara Malaysia, dengan perusahaan Malaysia, yaitu Pegadaian milik Malaysia. Ini juga milik negara ya Bapak Ibu. Kalau Pegadaian itu di Malaysia disebut Aranu Tekun, Bapak Ibu, namanya Aranu Tekun. Nah, jadi ini milik negara, BUMN. Pegadaian pun, perusahaan milik negara pun beli emasnya sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Kalau negara pun beli emas sama Quantum Metal, perusahaan ini layak dipercaya nggak? Atau perusahaan abal-abal bisa supply emas ke negara? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Oke. Pertanyaannya, kalau Pegadaian saja beli emas sama Quantum Metal, artinya negara pun percaya. Perusahaan ini bisa dipercaya nggak Quantum Metal? Insya Allah bisa, Pak. Oke, insya Allah bisa. Pegadaian juga berlaku bukan hanya beli emas, tetapi otomatis juga sebagai distribusi. Distribusi di saat ada member mau mengambil emas fisiknya, Bapak Ibu. Maka mereka bisa ambil di seluruh kantor cabang Aranu Tekun yang ada di Malaysia. Di semua kota yang ada di Malaysia, Bapak Ibu. Jadi Pegadaian inilah yang mengirim. Kita mau ambil di kantornya langsung boleh. Kita minta dikirim ke rumah kita juga boleh. Oke. Nah, inilah bekerja sama antara perusahaan milik negara dengan Quantum Metal. Dan di mana letak stok emasnya? Jaminannya. Stok emas itu ada di Bring Singapura. Nah, Bapak Ibu boleh Google siapa ini Bring Singapura. Ya. Stok emas ini Quantum Metal itu diletakkan di Bring Singapura. Saya kasih sedikit gambaran. Nanti Bapak Ibu boleh Google atau YouTube. Saya kasih gambaran aja. Bring Singapura ini sudah berdiri 200 tahun yang lalu. Dan ada 110 negara. 110 negara yang simpan emas di Bring Singapura ini. Termasuk Indonesia, termasuk emasnya Freeport, termasuk emasnya Patmin, ada di Bring Singapura. Ya, ini adalah berangkas emas internasional. Kenapa 110 negara ini percaya meletakkan emasnya di sini? Yang pertama, berasuransi Bapak Ibu, diasuransikan di Lloyd's London, aman. Yang kedua, memang saat ini di dunia orang transaksi emas antar negara. Nah, kita bicara antar negara saat ini itu tidak lagi menggunakan sistem kirim barang, kirim paket. Tidak menggunakan sistem kirim fisik. Tapi mereka menyimpan di berangkas yang sama. Tetapi hanya kepemilikannya yang berbeda. Saldonya aja yang pindah-pindah. Saldo yang berpindah artinya begini. Di saat Singapura mau beli emas ke Indonesia, maka dia bayar Indonesia lewat Bullion Bank. Kemudian saldo emas Indonesia pindah ke Singapura. Seperti halnya kita gunakan internet banking atau ATM, Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira paham? Kalau ATM
kita transfer uang pakai M-Banking, apakah kita harus pegang uangnya atau harus kita paketkan uangnya? Atau cukup dari handphone aja? Cukup dari handphone. Cukup dari Nggak perlu handphone. pegang uang. Ya, hanya pindah saldo. Tapi uang benerannya, uang fisiknya memang harus ada nggak di bank itu? Baru bisa kita pindah. Harus ada. Harus ada. Oke, nah inilah sama. Emas pun transaksinya sekarang seperti kita menggunakan M-Banking, Bapak Ibu. Ya. Di saat kita butuh tarik fisiknya tetap bisa. Ya, di saat kita tarik fisiknya seperti ATM tetap bisa. Oke, nah inilah gunanya BRINC. Ini adalah brankas internasional. Mudah-mudahan kita doakan Indonesia tahun depan sudah punya bank emas sendiri sehingga kita nggak perlu titip emas kita di luar negeri. Jadi bisa simpan di Indonesia. Oke, Quantum Metal ini juga bekerja sama dengan DPIM Malaysia. DPIM kalau di Indonesia kita kenal Kadin. Ya, di Malaysia disebut Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Kita juga bekerja sama dengan ACO Gold. Ini adalah koperasi yang dikelola oleh negara Malaysia atau kerajaan Malaysia. Bukan koperasi abal-abal Bapak Ibu. Ya, karena di Indonesia sekarang nama koperasi lagi tercemar, banyak koperasi yang dikelola oleh perorangan atau kelompok tertentu yang tidak amanah. Tapi ini dikelola oleh kerajaan Malaysia. Ini gabungan negara ASEAN ya. Kemudian Malakat Mall, ini adalah salah satu mall di Malaysia, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, yang menerima pembayaran belanja kita pakai emas Quantum Metal. Jadi kita mau belanja tidak pakai rupiah, tidak pakai ringgit, tidak pakai dolar, kita boleh bayar pakai emas yang ada di Quantum Metal, mau beli perabot, beli handphone, beli baju apapun, Bapak Ibu. Dan kita sudah OTC list di QME, Nasdaq, di Nasdaq, Bapak Ibu bisa cek di Google. Di website Nasdaq langsung ketik Quantum Metal Nasdaq akan muncul perusahaan kita. Artinya kita sudah OTC list di bursa saham Amerika, Bapak. Jadi perusahaan ini sudah bukan perusahaan perorangan atau kelompok tertentu, tetapi kita sedang dan dari sekian banyak poin, ini hal yang paling penting Bapak Ibu, yaitu tidak adanya beban sistem Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan tidak ada beban sistem? Karena perusahaan kita tidak menjanjikan, tidak memberikan profit 1 rupiah pun kepada member. Tidak mengelola dana masyarakat 1 rupiah pun. Semua transaksi yang terjadi karena kita jual beli emas Bapak Ibu. Ya. Nah, terus dari mana member bisa dapat keuntungan? Keuntungan kita bisa dapat kalau harga emas yang kita beli naik. Ya, kalau harga emasnya belum naik, ya kita tunggu. Itulah prosesnya di sini. Menurut Bapak Ibu, selama ribuan tahun belakangan ini harga emas bisa naik atau tidak? Naik terus. Naik terus ya Bapak Ibu. Hari ini Terus diskon. naik. Secara jangka panjang dia naik terus, tetapi secara jangka pendek dia pasti ada naik turun ya. Hari ini diskon gede. Secara jangka panjang dia pasti naik. Nah, pada saat dia naik, barulah kita dapatkan keuntungan Bapak Ibu. Keuntungan kita dapat dari mana? Karena emasnya kita jual, ya emasnya kita jual, yang beli adalah market dunia, maka kita dapat keuntungan. Jadi bukan perusahaan yang bayar, ya bukan perusahaan yang kasih untung Bapak Ibu. Dan Quantum Metal tidak memberikan keuntungan, sehingga nggak ada beban sama sekali. Tapi kalau di luar sana ada perusahaan yang menjanjikan Bapak Ibu profit, menjanjikan Bapak Ibu keuntungan Bapak Ibu, maka itu adalah beban. Dan kalau dia beban, maka dia berpotensi untuk bangkrut Bapak Ibu. Hari ini bank besar aja di Amerika udah ada 3 yang bangkrut dikarenakan ada beban menjanjikan bunga tetap. Nah, sementara kita tidak menjanjikan 1 rupiah pun keuntungan. Kalau harga emas naik, silakan dapat untung. Kita tinggal jual. Jadi Quantum Metal memfasilitasi kita untuk jual ke market dunia karena kita sudah terhubung dengan market dunia Bapak Ibu.
Ini yang membedakan. Oke. Dan perusahaan pun dapat untung di saat member membeli emas. Jadi semakin banyak orang belanja makin besar keuntungan perusahaan. Tapi kalau perusahaan di luar sana yang memberikan bagi hasil profit tetap, katakanlah 1% per bulan, 1% per hari bahkan ada. Makin banyak orang gabung makin besar bebannya. Tapi di sini sama sekali nggak ada. Semakin banyak orang beli emas, perusahaan semakin besar untungnya. Dengan konsep begini, kira-kira perusahaan ini bisa jangka panjang atau tidak, Bapak Ibu? Boleh respon? Panjang. Jangka panjang. Bisa jangka panjang. Inilah yang perlu kita pahami. Perusahaan sistemnya tidak ada beban, dia bisa jangka panjang. Dia sudah dipercaya oleh banyak negara, bahkan dipercaya oleh banyak bank, ya Bapak Ibu. Dan banyak penghargaan yang sudah didapat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kira-kira ini melihat sebuah peluang nggak? Mau nggak kita punya bisnis yang bergengsi, aman, dan tidak ada beban? Peluang dan mau, Pak. Mau ya, oke. Mari kita lihat fakta ya, potensi pendapatan di Quantum Metal ini yang sudah terjadi. Jadi bukan menjanjikan nanti ke depan, bukan. Kita lihat yang sudah terbukti, Bapak Ibu. Ya. Ini screenshot dari Puan Aida, orang yang mengajak saya langsung ya. Suatu hari mudah-mudahan Bapak Ibu jumpa, dan sebagian di antara kita di sini sudah pernah jumpa juga ya. Nah, pada tanggal 18 Februari 2021, beliau mulai menabung emas di Quantum Metal 60 gram Bapak Ibu. Terus jalankan sistemnya. Persis 1 tahun setelah itu, 18 Februari 2022, dia berjalan secara online karena saat itu COVID ya. Sudah terkumpul 23.000 gram atau 23 kilo Bapak Ibu. Dari 60 gram 1 tahun menjadi 23 kilo lebih. Dahsyat nggak? Siapa? Ya. Sama bisa. Mau? Dahsyat mau, Pak. Mau ya. Oke. Nah, kita lihat bukti penghasilan beliau. Ini screenshot 15 Oktober 2022 Bapak Ibu. Ini penghasilan 1 hari $71.000 Bapak Ibu. Atau kurang lebih 1 miliar per hari Bapak Ibu. Per hari 1 miliar oke nggak Bapak Ibu? Oke banget. Nah, oke banget. Memang nggak setiap hari dia dapat segini. Tapi konsisten kurang lebih 500 juta. Kadang sampai 1 miliar per hari atau lebih kadang-kadang Bapak Ibu. Nah, ini konsisten penghasilannya. Ya. Dan tabungan emasnya mari kita lihat pada tanggal 15 Oktober 2022, saat itu saya screenshot 6 bulan yang lalu. Sudah 35.000 gram atau 35 kilo di GSA dan 56 kilo di holding inventory. Artinya ini sudah dia cairkan tunai, sudah konversi tunai tapi tetap masih punya tabungan di sini. Oke. Artinya totalnya 35 kilo tambah 56 kilo udah 100 kilo lebih. Kalau hari ini kita minta screenshot mungkin ya, karena saya belum minta. Mungkin perkiraan saya sudah 130 kilo mungkin sudah ada. Oke. Dahsyat nggak Bapak Ibu punya 100 kilo dalam waktu hanya 2,5 tahun di Quantum Metal. Nggak pakai lama. Ini sudah terbukti Bapak Ibu. Bapak Ibu mau nggak punya 100 kilo? Mau banget, Pak. Mau banget sih. Ya. Nah, jalannya sudah ada di depan mata, yaitu Quantum Metal sudah dibuktikan bisa. Kalau Puan Aida bisa, saya yakin kita semua bisa Bapak Ibu. Mau banget nih. Kita semua bisa kalau kita mau lakukan. Oke. Nah, demikian presentasi dari saya hari ini. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Segera Bapak Ibu yang belum terdaftar, ya yang baru hadir, minta link registernya kepada orang yang mengundang. Karena register di sini gratis Bapak Ibu, tidak berbayar. Bapak Ibu register secara gratis, Bapak Ibu sudah bisa gunakan fasilitas yang ada Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu kami sarankan untuk tetap ikut training rutin untuk mendalami materi ini. Oke, supaya Bapak Ibu benar-benar menguasai materi. Oke, demikian dari saya. Jika kepingin tanya jawab, silakan. Saya open sesi tanya jawab. Boleh mic saja.
Kebetulan Kak Yohana, admin kita yang biasa membantu hari ini ada perjalanan di luar kota. Jadi nggak bisa menemani kita di tanya jawab Bapak Ibu. Jadi saya persilakan Bapak Ibu open mic untuk untuk melakukan pertanyaan. Karena dalam perjalanan sering Kak Yohana sering kehilangan sinyal. Jadi nggak bisa nemanin kita langsung. Izin tanya, Pak. Silakan. Ya, Bu Ois. ya saya lagi. Ya, ya Bu Ois duluan, silakan. Baik, terima kasih. Pak, saya mau tanya, kenapa ya kalau saya bilangin ke teman saya gitu, mereka tuh dalam sistem GCA itu selalu memaknai bahwa 3,5% itu adalah kelebihan bayar, dalam arti itu adalah sudah jatuhnya riba gitu loh. Kenapa ya? Padahal saya udah bilang bahwa ini bukan riba, saya bilang gitu, karena ini memang manajemen fee apa ya? Saya mentok di situ gitu loh Pak, kalau mau ngejelasinnya gitu loh. Oke. Pasti di situ deh gitu kan. Mentok dari menjelaskannya ya Bu ya. Iya, saya tuh mentok dari menjelaskannya gitu bahwa zaman sekarang gitu loh, semua kan ada pemeliharaan untuk maintenance sistem gitu kan, itu kan semua kan butuh. Ya, istilahnya kalau bank juga kan pasti kan ada biaya-biayanya gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau kita berdiskusi sama orang yang mengatakan ada tambahan nilai itu dibilang riba, bahkan dia bilang bank juga walaupun ada merek syariahnya juga dianggap riba, dan saya juga setuju hal itu. Tapi tambahan nilai itu tidak berarti riba apabila dia jual beli perdagangan. Ibu tinggal tanya balik. Apakah jual beli boleh nggak nambah nilai? Bu Ois? Pasti boleh ya, pasti boleh kalau jual beli. Ibu caranya. Jadi ini sekarang bukan masalah apa ya Bu ya, tapi cara menyampaikan sekarang yang Ibu harus perbaiki. Mungkin Ibu udah mengerti caranya, penjelasannya, tapi cara menyampaikannya yang Ibu harus pelajari. Ibu harus tanya balik ke teman Ibu, apakah jual beli boleh nggak? Tambah nilainya. Ya, Karena dia bilang boleh. Boleh ya. Sah ya, tidak riba ya. Betul. Termasuk jual jasa. Jual jasa pun boleh nggak hukumnya? Boleh, Pak. Boleh. Nah, manajemen fee itu adalah jasa titip Bapak Ibu. Kita tarik uang, emasnya kita titip. Ya, emasnya kita titip, betul nggak? Untuk nyimpan emas ini, apalagi yang nyimpannya sampai puluhan kilo, ratusan kilo, satu orang Puan Eda aja udah 100 kilo dia simpan Bapak Ibu. Itu bisa disimpan di kantong saja atau harus di tempat yang aman? Harus di tempat yang aman. Ya, butuh brankas yang tidak bisa dirampok dan penjagaan yang luar biasa keamanannya. Butuh biaya dan diasuransikan. Artinya ada biaya asuransi di situ, maka dari situlah perusahaan harus memungut jasa manajemen fee. Tapi manajemen fee pada saat kita GCA tidak ditagih di awal Rp1 pun Bapak Ibu. Tidak ditagih di awal. Karena konsepnya adalah jasa titip dan jual beli. Karena kita syariah. Jadi kapan baru ditagih? Setelah kita jual emasnya. Kita untung dulu nih. Kita jual emasnya, kita dapat untung di saat harga emas naik. Barulah perusahaan meminta jasa dia. Dan di sini tidak ada paksaan cicilan. Tidak ada merampas lelang. Jadi kita yang menentukan kapan kita mau jual emasnya, kapan kita ambil untungnya, dan kita kembalikan uang yang kita pinjam, berikut jasa titipnya Bapak Ibu. Jadi murni ini jasa titip. Begitu ya Pak? Ya gitu faktanya begitu. Oh iya, oke, saya mengerti faktanya.
Tapi kenapa giliran pas saya bilang, jadi misalnya kamu awal bulan nih, sebelum kamu belanja-belanja, kamu beli 10 gram, saya bilang. Ya. Nanti kamu nabung, saya bilang gitu kan, nabung. Kalau misalnya memang konsepnya menabung gitu kan, konsepnya menabung berarti menabungnya itu hanya 15%, saya bilang gitu. Kalau misalnya seperti itu, kan kalau nabung kan berarti kan ya sudah gitu loh, harusnya tidak ada biaya apa-apa gitu kan, harusnya gitu. Nah, atau kalau misalnya saya ngejelasinnya bukan konsepnya menabung, tapi ya udah kita nitipin aja nih ke sana gitu kan. Saya bilang kemarin seperti itu. Ini jadi kita ada nitipinnya aja, saya bilang gitu, supaya emas kita aman gitu kan. Nah, tapi dia itu mindset-nya tuh langsung, loh, itu kan kita beli emas 85%-nya itu balik ke kita, berarti 85%-nya itu kita dipinjamin uang dong sama dia. Jadi itu bukannya kita nabung, bukannya kita nitip emas, tapi kita dipinjamin uang gitu loh, dengan jaminan emas kita gitu. Nah, itu tuh udah hang di otak saya deh. Nah, apakah salah? Apakah dosa? Nitipin emas, pinjam duit. Apakah riba? Ya, saya butuh jawaban dari pertanyaan itu. Ya, tergantung tergantung caranya, betul nggak? ya, tergantung sistemnya, Pak. Ya, tergantung sistemnya. Selama tidak dipaksa cicil dan tidak ada perampasan hak, maka tidak terjadi masalah. Karena sebagian orang hanya mengutip ayat ya, itu hanya sepenggal terus langsung diartikan. Di luar sana saya melihat ada orang yang menganggap kalau hutang itu udah riba. Semua hutang dibilang riba. Semua hutang, semua pinjaman dibilang nggak boleh. Jadi hidup ini nggak boleh berhutang. Nah, ada nggak orang yang meyakini begitu? Ada. Nah, banyak sekarang. Karena mereka menyamakan semua konsep hutang, Bapak Ibu. Karena arti hutang ini sebenarnya luas. Hutang yang bagaimana dulu. Nah, seperti yang saya contohkan minggu lalu, pertanyaan Bu Ewis kurang lebih sama. Kalau tiba-tiba hari ini ada saudara ataupun tetangga ataupun teman yang dapat kemalangan, ya, misalnya anaknya sakit, dia minta bantuan kita, pinjam uang 50 juta nih untuk bayar rumah sakit. Kalau enggak, anaknya enggak bisa ditolong. Bolehkah kita menolong minjamin uang? Sementara kita punya uang banyak nih. Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Artinya minjam boleh nggak? Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Akadnya Tidak pinjam. ada larangan hutang dan minjam. Tapi menjadi tidak boleh apabila kita bebankan bunga. Nanti ya, ini saya pinjamin uang 50, nanti tiap bulan kamu cicil deh. Nanti tambah bunganya 1% per bulannya. Nah, itu sudah menjadi riba, Bapak Ibu. Ya, itu sudah menjadi riba. Karena apa? Karena ada paksaan untuk cicil dan ada pertambahan nilai di situ. Tetapi kalau niat kita bantu, nah, makanya bahasa daripada quantum metal ini adalah bantuan modal. Bantu, tolong. Ya, kita ditolong. Tidak perlu cicil. Oke, kita ditolong Bapak Ibu. Tidak ada paksaan tagihan. Tidak ada resiko lelang. Tidak minta istilahnya kalau Anda tidak mampu cicil barang kami rampas. Nggak ada seperti itu di dalam quantum metal. Sama juga dengan tadi tetangga atau saudara yang minjam duit. Ini duit 50. Saya percaya kamu kalau suatu hari kamu mampu bayar, entah 6 bulan lagi, entah 1 tahun lagi, kamu kembalikan sesuai dengan yang kamu terima tanpa perlu ditambah 1 rupiah pun. Kira-kira boleh nggak? Boleh.
Tapi kalau nanti dia belikan kita lebih karena dia punya rezeki lebih, karena kita udah bantu dia, boleh nggak kita terima? Nah, itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Iya, karena mungkin meskipun ya itulah Pak, itu yang saya tuh kadang-kadang suka itu yang di Dari situ mana gitu. dasarnya tidak boleh? Ada di Ini saya minjam ke ibu ya. Aha, Nggak bebankan saya sama sekali 1 rupiah pun. ya. Tapi tahun depan saya punya rezeki lebih, Bu. Nih uang 50 yang Ibu bantu kemarin, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Tapi saya ingin berbagi sama Ibu karena hari ini saya punya uang lebih. Ini saya tambahin 10 juta buat Ibu. Sebagai rasa terima kasih saya karena Ibu sudah menolong jiwa yang sakit, anak atau apalah contoh. Boleh, Pak. Boleh toh? Ya, Boleh. makanya itu balik lagi Pak, balik ke itunya Pak. Makanya saya sih udah kalau yang kayak gitu Boleh, saya tinggalin boleh. dulu. Kalau kayak Tunjukkan gitu, saya ayatnya. Yang tidak Siapa? boleh menerima pemberian. Bu, cari orang lain, Bu. Yang nggak Iya, ribet, Bu. makanya saya tinggalin kalau yang seperti itu. Gitu. Iya. Masih Boleh, banyak orang boleh. lain, Bu, yang mau. Itu apa ya, sudah terlalu sempit ya. Jelimet, Pak. Nah, jelimat gitu. Yang nggak Ya. boleh tuh, Jelimat. Masih yang nggak boleh banyak kalau jutaan ada orang, akad Bu. di depan, Ya. Pak. Di dunia ini ada miliaran orang yang mau. Betul, Pak. Pak Herman setuju. Iya. Ya. Tapi buat hari ini kita belajar, nggak apa-apa. Ini pertanyaan yang Ya, nggak apa-apa, bagus. Pak. Karena kedepannya kita masih akan sering ketemu dengan yang seperti ini. Pak Ya. Herman mau tanya, boleh Silakan. tahu nomornya HP Pak Herman? Eh, Nanti di boleh Pak. Bapak tadi ada terima itu WA ya. ya. Nah, itu nomor broadcast ya, tapi itu tidak, itu saya banyak pakai nomor broadcast. Kalau nomor aktif saya nanti bisa minta sama upline-nya atau bisa minta sama Yohana. Yohana ya. Nah, Oke. Pak, yang tadi itu pertanyaan Bu Wis tuh lebih baiknya kalau akad di depannya kita ada perjanjian, kalau nanti kembalikan misalnya 50 juta jadi 60 juta itu baru nggak boleh. iya, itu pasti nggak boleh. Iya. Itu udah jelas nggak boleh gitu kan. Nah, kalau yang pengertian mereka tuh bahwa memanfaatkan, jadi artinya seakan-akan memanfaatkan kebaikan orang lain gitu loh. Ya, Nah, jadi ini kan Ibu nggak mengambil memanfaatkan. Saya yang pingin berikan. Kita nggak pernah bercerita. Iya, makanya itu kadang saya kalau gitu saya tinggalin dulu lah. Nanti saya Nah, tanya orang lagi yang sama Pak bicara Herman. memanfaatkan itu, coba tanya, dia simpan uangnya di mana? Pasti di bank dan dia tidak meminta. Jadi memang dia bilang ke banknya, saya nggak mau ada interest ya, gitu. Jadi saya hanya bayar fee aja gitu. Saya hanya bayar biasa aja gitu, bayar biasa. Jadi dia sama sekali nggak ada fee, nggak ada interest sama sekali masuk ke dalam rekening dia gitu. Dia memang sudah minta sistemnya seperti itu dan bisa dia bilang gitu. Iya, tapi benarkah tidak Who ada knows? interest sama sekali? Bank ngambil biaya admin nggak? Iya, banknya ngambil dan dia Ah. setuju dengan itu. Ya, terus bagi Setuju dia dengan- kalau dia setuju berarti nggak riba. Enggak, karena dia kan Terus dia bank membayar minjamin nggak? cicilan. Bank minjamin nggak duitnya ke orang, dibungain nggak? Kan itu menurut dia itu sudah risikonya bank gitu, bukan risiko, itu haknya bank gitu kan, karena memang dia hanya sekedar menitipkan uangnya gitu. Kurang lebih seperti itu Pak gitu. Malah dia bilang katanya, saya sih berencananya untuk punya safe deposit, jadi saya naruh uang saya aja di situ gitu katanya. Kan aneh ya. Kayak ribet banget, jelimet gitu. Sekarang dia bekerja nggak? Menjual jasa nggak? Enggak, dia hanya jual beli tanah. Oh, dia jual beli tanah. Nambah nilai nggak saat jual beli tanah? Otomatis kalau itu sih udah auto gitu. Tapi buat dia itu halal karena dia ada barangnya, semuanya jelas, surat-suratnya jelas, pembeli jelas, penjual jelas gitu kan. Memangnya di Quantum Metal ada yang tidak jelas kah? Kalau saya yakin banget semua jelas, semua sudah sesuai syariah, makanya
diberikan sertifikasi kesyariahan, kehalalannya Iya. di sistem kontrmeta. Makanya. Hanya memang ya begitulah ngejalisinya itu Pak. Gimana ya Sekarang ngejelasinnya? orang yang beli tanah dia itu semuanya bisa bayar cash atau pinjam uang di bank lagi? Dia nggak itu sih, pokoknya kalau misalnya terminnya misalnya dia bilang oh ya ini kita janjinya berapa kali bayar nih, oh 3 kali, 4 kali, 5 kali misalnya gitu kan, ya udah segitu selesai gitu, mau kamu Ya. minjem mau kamu dari mana gitu kan, terserah gitu. Ya, tapi kan sumber uang yang dia terima bisa jadi dari hasil riba juga. Iki Ya, nang. bisa jadi. Jadi panjang ceritanya itu kalau kita mau Panjang banget Pak, panjang bertanya banget Pak, benar. Jadi balik Iya. lagi kembali pada keyakinan masing-masing aja. Iya betul Pak. Ada Ya, pertanyaan ditinggal lain aja tuh silakan. orang itu Bu Eus. Ditinggalin aja. Iya memang, makanya tadi selalu aduh kalau gitu saya udah jelimet, dah mendingan saya yaudah skip aja deh. Tinggalin aja, Bu. Oke, kita lanjut nih, ada pertanyaan dari, saya coba lihat dari chatting dulu ya, dari chatting dulu. Kalau GAE 10 di terminate ke GSA, GSA akan bertambah. Ya udah pasti. Kalau kita terminate GAE 10, saya rekomendasikan ke GSA dulu. Ada 2 pilihan, boleh langsung ke bank, boleh langsung ke GSA. Nah, begitu kita terminate ke GSA, maka dalam hitungan beberapa menit, biasanya maksimal 1 jam, itu udah masuk di saldo GSA kita. Lihatnya di mana ya, kita login, lihat di GSA-nya. Ini contoh ya, contoh saya langsung share screen kembali. Oke, kita login misalnya. Di mana lihat GSA ya? GSA ini loh Bapak Ibu. Ini GSA. Nah, ini nomor GSA-nya yang ini. Ini ada saldo di sini 27 juta Bapak Ibu. Ada tersimpan 29,14 gram emas. Di sini lihatnya. Nah, tapi kalau mau lihat rinciannya Bapak Ibu bisa klik di view statement ini. Ini view statement ini diklik. Kita bisa lihat rinciannya. Ya, ini ada rinciannya Bapak Ibu. Ya, dari mana-mana aja. Nah, itu ada rinciannya. Oke, terjawab ya buat Bapak apa tadi yang bertanya ini Pak, Ibu ya, Ibu Selina ya. Nah, itu lihatnya di sini Ibu Selina. Oke, kemudian bisa dimasukkan ke grup GM karena grup yang di Makassar tempat Ibu Nur Haida tidak aktif. Bisa Ibu, nanti Ibu bisa hubungin saya ya Ibu. Nanti saya masukkan. Masalah OJK kah? Nah, ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Saya jawab dulu tentang perizinan OJK. Oke, mari kita lihat sesuai fakta. Kita lihat aturan Bapepti emas digital. Jadi Bapak Ibu boleh cek sendiri, buka di websitenya ya. Ini aturannya ada langsung di websitenya Bapepti ya. Jadi langsung dari pihak yang berwenang. Ini menuliskan aturan dulu. Nah, kita boleh baca sedikit latar belakangnya. Oke. Latar belakang dalam rangka melindungi masyarakat ya dan lain-lain. Di sini langsung dinyatakan inovasi digital otoritas jasa keuangan pada tahun 2019 dihasilkan inovasi otoritas ini OJK menyatakan akan menyerahkan pengaturan aset kripto dan komoditi fisik emas digital. Jadi kita ini adalah masuk dalam komoditi fisik emas digital, bukan emas digital tapi fisik emas. Digital adalah teknologinya. Ya, OJK menyerahkan peraturan ini untuk diatur pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Bapepti, Kementerian Perdagangan. Jadi untuk komoditas fisik emas ini sudah diserahkan oleh OJK kepada Bapepti.
Ya, bagi perusahaan yang sedang atau telah mengajukan permohonan kepada OJK akan dikembalikan kepada Bapepti, Bapak Ibu. Karena yang urus ini adalah bagiannya Bapepti sebagai otoritas atas kedua topik tersebut. Jika akan mengarahkan perusahaan tersebut agar berkonsultasi dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepti Kementerian Keuangan. Oke, dan akan membentuk tim kecil OJK, Bank Indonesia, Bapepti, Kementerian Perdagangan untuk koordinasi untuk melaksanakan ini. Nah, ini Bapak Ibu boleh baca semua aturan dasar hukum di sini. Kemudian saya kasih satu lagi, Bapak Ibu bisa lihat siaran pers dari Bapepti tentang emas digital. Bapak Ibu boleh Google, cek ya. Kementerian Perdagangan di tahun 2021 mengeluarkan siaran pers resmi. Ini ada di websitenya Bapepti. Dan pengawas perdagangan usaha berjangka komoditi atau Bapepti memulai era baru perdagangan fisik ya, perdagangan fisik. Pastikan fisiknya ada. Emas digital di bursa berjangka. Ini investasi emas tidak terbatas pada kepemilikan fisik tetapi juga dapat bertransaksi secara daring. Daring ini maksudnya online melalui perdagangan fisik emas digital. Perdagangan fisik emas secara digital itu maksudnya. Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjamin, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, sama seperti uang tadi, kita bisa jual beli, ambil uangnya, bisa kita transfer mana-mana, tapi uang originalnya, uang fisiknya harus ada di bank, baru bisa kita bertransaksi. Jadi diletakkan di lembaga penjamin. Nah, Kementerian Perdagangan menjamin. Nah, ini ya yang menjamin adalah Kemendak ya. Bukan saya, bukan Quantum Metal, tapi Kemendak negara ini yang menjamin. Menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu. Jadi ini negara yang menjamin, Bapak Ibu. Loh kok bisa? Apa dasarnya? Nah, kita akan bertanya. Apa dasarnya Kemendak berani mengatakan menjamin? Satu-satunya selama ini perizinan yang dikeluarkan oleh Bapepti yang dinyatakan ini aman, mudah, dan bisa dipertanggungjawabkan hanya transaksi fisik emas digital, Bapak Ibu. Yang lain semua dianggap high risk. Ada risiko, dan kalaupun yang tidak ada risiko, tidak pernah Kemendak mengatakan itu aman dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mari kita lihat kenapa bisa pihak berwenang ini mengatakan aman, bisa dipertanggungjawabkan, karena memang ada jaminan. Jadi setiap pedagang fisik emas digital yang akan melakukan transaksi jual beli emas digital wajib menempatkan sejumlah emas. Nah, inilah sebagai jaminan. Emasnya harus diletakkan dulu di depan, Bapak Ibu, sebanyak 10.000 gram atau 10 kilo. Nah, ini artinya sudah diletakkan dulu 10 kilo. Barulah transaksi ini boleh berjalan. Kemudian juga peraturan yang satu lagi, perusahaan ini harus setor modal awal sebanyak 100 miliar. Nah, kita lihat di peraturan yang tadi di KPU juga. Pak Ibu bisa lihat di sini mekanismenya. Nah, ini kita baca di sini. Mekanisme syaratnya itu selain menitipkan 10 kilo emas, perusahaan tadi harus menyetor modal. Nah ini modal awal sebesar 100 miliar, Bapak Ibu. Ya, jadi jelas inilah yang menjadi jaminan, Bapak Ibu. Sehingga Kemendak berani mengatakan dijamin aman, bisa dipertanggungjawabkan karena memang ada pegangan jaminan, ada pengawasan terhadap jaminan tersebut. Dan semua transaksinya tercatat di bursa, Bapak Ibu. Oke. Demikian kira-kira jawaban saya untuk pertanyaan yang tentang OJK tadi. Oke, saya cek lagi pertanyaan yang lain. Jadi di Malaysia kita sudah 10 tahun, perizinan ini kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Di negara Malaysia juga kurang lebih sama. Nah di Indonesia kita baru buka kantor cabang dan sedang proses untuk perizinan ini. Mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ini sudah selesai. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, mohon penjelasan cara pengembalian dana
ke QM pada program GCA? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kita login lagi. Nah, seandainya Bapak Ibu sudah GCA, Bapak Ibu boleh lihat di menu. Menu apa? Menu holding inventory ini. Nah, ini ada menu holding inventory ya. Bapak Ibu klik ya. Di sini akan terlihat nilai yang sudah kita GCA-kan. Nah, ini kebetulan akun yang saya buka ini hanya baru 1 kali GCA Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal kalau mau kembalikan, nanti pada saat sudah untung kita jual aja Mas ya Bapak Ibu. Tinggal klik termination ini ya. Klik termination. Nah, kita tinggal kasih alasannya apa, misalnya udah profit misalnya, kita kasih alasan. Dan baru kita lakukan submit Bapak Ibu. Artinya kita minta dijual. Kita klik aja submit ini Bapak Ibu. Ya. Dan kita confirm udah selesai. Otomatis kita akan dapat di sini $137. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Kalau saya submit sekarang saya dapat pengembalian $137 dan masuk di dalam GSA saya. Ya. Cuma karena ini hanya buat contoh, kita nggak mau ini. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat lagi di GSA-nya di mana. Nah, di sini dia akan langsung masuk di sini. Setelah sampai di sini kita boleh cairkan dengan menu QM buy Bapak Ibu. Nah, artinya kita minta tolong perusahaan jualkan. Nah, seperti itu. Jadi ini cara pencairan. Simple aja. Ya, simple saja. Otomatis nanti uang yang kita pinjam itu dipotong dari hasil penjualan emas itu. Jadi kita udah terima bersih tadi. Ya, nggak perlu capek kita transfer lagi ke perusahaan, enggak. Dipotong perusahaan waktu jualkan emas kita, kan perusahaan terima duit tuh, dia langsung ambil Bapak Ibu, langsung ambil hak dia, dan uang kelebihan uang kita dikembalikan ke kita. Oke. Registrasi kok nggak dapat email, padahal email kita sudah benar. Coba cek di spam ya Pak, pasti kok dapat email. Sekarang itu nanti dia akan keluarkan OTP untuk dicek di email, Bapak ambil OTP di email. Pasti kok, cek di spam. Kadang-kadang masuknya di spam, nanti kita ambil di spam dan kita klik di Gmail kita not spam. Jadi nanti email-email yang berikutnya langsung masuk ke inbox. Oke. Dari chat sudah habis pertanyaan. Mungkin kalau ada yang masih mau bertanya, Bapak Ibu silakan open mic. Pak Herman, kalau Ya. belajar insentif ke Pak Herman bisa nggak, Pak? Bisa Bapak bisa hubungin saya. Kita juga saya akan buka nanti kelas training setiap minggu dalam waktu dekat. Minggu depan kita online atau offline, Pak? Lewat Zoom, Pak. Oh, lewat Zoom ya? Ya. Oh gitu. Karena kan kalau offline nggak bisa, Pak, lebih mantap gitu loh. Ya saya di Sumatera, Pak. Nggak apa-apa, mungkin kita ke sana atau gimana gitu. Oh boleh aja Pak, kalau mau berkunjung dengan senang hati. Di Padang Pak ya, Pak Herman di Padang ya? Di Padang ya, dengan senang hati Pak. Gitu. Kalau memang tidak memberatkan Bapak, ingin berkunjung ke sini ya, alhamdulillah dengan senang hati kita terbuka. Nah, iya. Jadi tadi saya tanyanya ke mana Pak? Ke adminnya Bapak? HP saya minta ke Kak Yohana nanti. Bapak punya nomornya Kak Yohana kah? Belum. Coba hubungi upline-nya Pak. Upline-nya ya, oke. Nanti tak hubungi upline saya. Ya, karena saya belum bergabung sih Pak, masih di presentasi. Tapi saya sudah SOK. Upline saya sudah saya kasih tahu. Cuma ilmunya ini kan saya perlu belajar sampai detail gitu Pak. Siap Pak. Supaya saya paham. Karena saya sangat antusias banget gitu. Betul. Minggu depan sama kita Pak, sama Pak. Semangat. Yang belum masuk grup nanti bisa minta masuk dalam grup QM yang saya kelola biar bisa update setiap kegiatan ya Bapak. Oh, siap. Karena kita rutin ada edukasi di sini. Setiap Rabu ya Pak di sini ya. BOP setiap Rabu, di luar hari Rabu kita ada training juga. Kemudian secara personal pun privat Zoom pun juga kita akan bantu dengan catatan tidak mendadak karena takutnya benturan dengan jadwal teman-teman lain. Oke, siap. Ya, tinggal beritahu saya 2 hari sebelumnya mau privat Zoom, kita siap bantu Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak
Terima Firman. kasih Pak Prapto di kota mana? Semarang. Pak? Semarang. Semarang. Oke, oke. Apem saya Pak Hardi, Jakarta. Bisa hubungi upline. Oke, siap. Hanya Pak. Ya. Silakan, ada pertanyaan lain? Iya Pak. Halo. Silakan Pak Nasikin. Oke Pak, ya. Saya dari Pemalang Pak, Jawa Tengah Pak. Ya, salam kenal Pak. Ya ini Pak mau tanya di produk kedua itu yang GCA itu. Jadi saya presentasi itu untuk uji coba dengan orang, tapi khawatir salah begitu Pak. Siap. Khawatir salah ya, karena saya sendiri masih kurang mantap dengan apa yang saya pelajari di video itu Pak. Sehingga saya perlu tanya langsung dengan yang memberikan materi. Ya, yang oke, ditanyakan Pak. yang bagian mana Pak? Ya, jadi setelah contoh katakan kita gade emas dengan nilai 10 juta atau anggap saja dapat 10 gram. Terus saya dapat pengembalian 85%. Nah, pertanyaannya kan yang dipenjelaskan kan berarti saya tetap dapat 10 gram tetapi digadekan kan begitu, Pak? Iya. Iya, nah terus setelah itu orangnya ini mau ngambil yang 10 gram nanti setelah selesai kontrak itu diambilnya kapan, Pak? Artinya bisa diambil itu kontrak setahun, bagaimana Pak itu? Hari ini gadai 1 jam lagi mau ambil boleh Pak? Oh gitu Pak. Ya, jadi di sini tidak ada kontrak. Kita sendiri sebagai pemilik emas yang tentukan. Mau ambil besok boleh, mau ambil 1 tahun lagi boleh, mau ambil 10 tahun lagi boleh. Dan tidak perlu angsur sama sekali. Gini Pak pertanyaannya, kan sudah diambil 80, sudah diambil. Ya, tunainya udah ambil 85% kan? Nah pertanyaannya emas yang 10 gram itu bisa diambil? Bisa. Oh gitu Pak. Iya, kapan saja kita boleh ambil. Jadi saya screenshot, saya share screen lagi. Nah ini tadi, tabungan emas kita tadi, itu simpan di menu holding inventory ini Bapak. Nah ini menu holding inventory ini. Oke, di menu holding inventory ini kita klik ya, saya ini dulu biar enak, kita klik. Nah tadi saya udah tunjukin, kita kalau mau ngambil menunya termination. Dan di sini ada terlihat nih. Nah, di sini ternyata udah ada kenaikan dari saat saya terminate, kenaikannya ada $74. Ya, di sini ada laporan, di saat agak naik dia tambah, di saat agak turun dia berkurang. Oke. Nah, pertanyaan Bapak, kalau saya mau ngambil sisanya, berikut keuntungan ini nih. Nah, karena ini hak kita nih, di saat dia naik, keuntungan itu hak kita, Bapak. Bapak tinggal klik, di sini ada tertulis nilai net cash out. Ya. Di saat kita jual emas itu dan sudah otomatis yang 85%-nya dipotong Bapak. Otomatis kita lunasin yang 85%-nya. Jadi di sini Bapak bisa lihat contoh down payment. Ya Pak, berarti sisanya yang dikembalikan ya Pak? Ya, sudah langsung dipotong. Nah, ini saya kasih biar penjelasannya lengkap. Down payment value artinya nilai emas saat kita beli ya Bapak. Kemudian kita convert, ambil tunai, sudah terima 643. Ini sisa dari 85 itu ya Pak? Nah, sebentar saya kalkulator nih. Kalau misalnya ini ya, berarti nilai emas saya berarti kan 706 nih. Waktu kita beli. Terus saya sudah ambil tunai 643. Iya. Nah, ada sisa nilai 63 sebenarnya. Iya. Tapi karena harga emas saya yang ini nih, ya nilainya naik nih. Nilai naiknya emas saya ada berapa sih? Nah ini tercatat emas saya ada 12 gram. Iya. Nah 12 gram ini naik. Sudah ada untung 74 Bapak. Oh gitu. Jadi kalau saya jual saya dapat 173 yaitu 74 ditambah 63 sisa nilai barang saya. Maka saya terima 137.
Kapan saya boleh ambil? Kapan saya mau. Saya yang tentukan, bukan perusahaan yang tentukan. Karena di sini tidak ada kontrak. Kita yang tentukan. Nah, inilah makanya saya bilang tidak ada konsep riba sama sekali. Karena kapan jualnya kita yang tentukan sendiri. Iya, Pak. Oke. Berbeda dengan bank atau di pegadaian, pihak bank yang menentukan kapan kontraknya selesai. Kalau kita di sini nggak ada kontrak. Kita yang atur sendiri mau jual kapan. Nah, terjawab, Pak. Oke, satu lagi, Pak. Ya, silakan. Besok hari Ahad saya itu diminta teman-teman dari malah orang pembeli ini dari emas, malah teman-teman dari yang jual emas katakan manual, dia ingin tertarik dengan konsep ini, tapi saya belum punya bahan untuk slide untuk presentasi, Pak. Kebetulan saya dijadwalkan di SMK, kemungkinan lumayan orang banyak. Ini Bapak, saya tadi ini gimana? Bapak bisa apa bisa WA saya atau minta ke slide-nya, upline-nya PowerPoint-nya ya, Bapak? Saya bisa di apa itu untuk saya bisa, presentasikan. nanti saya bagikan PowerPoint-nya, LCD, Bapak. Bapak tinggal mintakan ke upline nomor saya, atau mungkin upline Bapak udah punya PowerPoint-nya, boleh minta. Kita bagikan. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nanti saya minta, Pak, untuk PowerPoint-nya, Pak. Supaya enak untuk presentasi. Boleh, Pak. Bapak minta ke upline atau ke Kak Yohana, atau bisa minta nomor saya langsung. Iya, Pak. Saya bagi ya, Pak ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Itu aja. Itu nanti saya lanjut. Sama-sama. Ya. Pertanyaan Pak Samu Kiyadi. Daftar mitra itu apa boleh diulang sampai ada email masuk? Boleh. Boleh diulang, Bapak. Sampai ada email masuk. Emailnya pasti sudah masuk kok. Ya, cuman mungkin masuknya di spam. Coba dicek di spam. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan lain? Atau sudah paham semua? Oke. Paham. Paham ya? Oke. Saya rasa hari ini kita boleh sudahi, Bapak Ibu. Nanti mungkin ada yang masuknya telat, kita boleh bagi rekaman. Ya, kita akan share rekamannya nanti atau besok. Bapak Ibu bisa dapat rekaman. Rekaman itu juga boleh digunakan untuk di-share lagi ke teman-teman yang lain agar mereka bisa paham. Dan nanti kita tinggal follow up, tanya jawab. Oke, dan kita akan konsisten untuk BOP, untuk membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan bisnis, supaya membantu Bapak Ibu yang belum bisa presentasi, maka kami yang akan bantu. Kita kerjasama, tugas Bapak Ibu mengundang teman-teman, tugas kami untuk membantu menjelaskan. Jadi kita kerja tim ya. Boleh saran Pak Herman? Silakan. Oh ya, ada Pak Ramlan. Oke, selamat malam Pak Ramlan. Enggak, sinyal lagi enggak bagus, jadi saya putus-putus. Saya lihat tadi banyak yang tanya jawab lah. Mungkin saran aja bagi yang baru mau masuk ataupun yang masuk tapi belum banyak belajar di kuantum metal ini. Beda dengan kayak bisnis lain lah. Memang kita harus praktekkan. Praktekkan dalam artian jual beli GCA, GSA, termasuk yang GAE itu memang harus kita praktekkan supaya kita paham, nggak bisa teori. Itu aja masukan dari saya, Pak. Oke, Bapak Ibu, saya perkenalkan Pak Ramlan ini sudah member mungkin hampir 1 tahun ya. 9 bulan, Pak. Hah? 9 bulan. 9 bulan. Dan aset yang tersimpan udah sangat luar biasa. Mungkin kita boleh belajar banyak dengan Pak Ramlan. Mungkin boleh cerita atau boleh di share screen Bapak untuk asetnya mungkin sedikit biar teman-teman bisa melihat, dan boleh ceritakan kenapa Bapak percaya dan mau nanam aset sebanyak itu di Quantum Metal. Mungkin boleh sharing Bapak, kita belajar dari Pak Ramlan. Enggak banyak lah. Yang jelas gini aja, Bapak kan sudah jelaskan. Ya. Semua itu tadi udah jelaskan, termasuk yang Ibu Ewis tadi yang nanya-nanya syariah segala macam. Kalau saya ada yang nanya itu saya kasihkan aja yang sertifikat itu aja Pak Herman. Saya nggak mau nanya kalau ini
ada orang yang lebih kompeten kan, itu aja. Betul. Misalnya ada yang seperti Bu Wisel, ya silakan kalau apa. Karena Tapi yang yang jelas mengeluarkan pengalaman saya di sertifikat sini, syariah bukan orang biasa ya. iya, ya mereka kan ahli-ahlinya kan, jadi kan Ya. kita ngikut kan itu, jadi yang memang punya badan yang khusus gitu. Iya, iya, iya. Kalau ya saran saya sih memang mulai aja sih yang apa dari GCA dulu, kan murah tuh, yang dari 30.000 misalnya itu kan, konversikan nih dari yang murah, uang pulsa dulu, baru nanti setelah paham apa namanya ya kita ada uang ya silahkanlah. Iya. Kan gitu. Boleh praktek Jadi, dari uang kecil dulu ya Bapak. Beli iya, emas sekarang saya kan 10.000. gitu, jadi pahami sistemnya. Karena jujur saya bilang di sini memang unik gitu. Setelah kita praktekkan, nanti kita akan tahu bahwa memang dia dasar sebenarnya untuk kita membangun aset. Iya, benar. Iya. Ya, saya yang GCA tadi ya, saya kalau dihitung-hitung memang belum besar lah. Jadi 9 bulan rata-rata saya 200 juta lah GCA per bulan itu. Kalau saya rata-ratakan kan. Ada totalnya sekarang ada berapa Pak GCA-nya Pak? Kalau GCA-nya itu 1,8 M lah yang holding inventory-nya ya. Oh, 1,8 miliar ya Pak ya? Ya, jadi 1,5 itu sudah masuk rekening. Jadi jangan ragu ya, 1,5 M-nya udah masuk rekening dan itu ya kita apakan lah. Jadi itu pengalaman lah, sharing lah ya. Betul. Nah, jadi, dan udah profit sebenarnya sekarang kalau mau dijual ya Pak? Ya itu tadi, saya kan karena kerja, jadi kan saya nggak buat daftar detail. Yang saya jelas, yang saya rasakan ini, ya aset saya nambah sana-sini jadinya. Gitu loh, Pak. Tapi itu kan di menu holding inventory bisa dilihat kok Pak, berapa profitnya. Bisa, betul, betul. GAE ada berapa Pak sekarang Pak? Ada kenapa? GAE 10-nya. GAE kecil Pak Herman, karena saya jual GAE ya kan. Saya jadikan emas, saya GCA-kan yang keuntungannya itu. Jadi emasnya kan jumlahnya nambah, tapi duit modalnya udah tarik untung gitu. Itu yang saya bilang itu, kalau kita pahami kan bagus gitu. Ya. Jadi GAE-nya sudah dijual ya Pak, karena udah profit ya. Iya, sekarang tinggal 400 jutaan lah GAE itu ya totalnya ya. Nah, jadi kita jual GAE, jadikan emas dulu, ya kan? Nah, baru di GCA kan. Nah, kita tariklah modal kita tadi dengan untung sedikit lah gitu ya kan. Emasnya nambah. Betul, betul. Untung ya, kan, kurang lebih udah berapa Pak? Udah pernah pengalaman yang udah dijual kurang lebih berapa persen Bapak dapat untung? Ya ada yang 30%. Ada 30%. Ya kebetulan kadang-kadang Pak, memang gini, pas kebetulan waktu itu misalnya belinya untungnya kan kecil itu misalnya 5% apalah, tapi karena paket yang dibeli unitnya banyak ya besar juga jadinya untungnya. Iya. Ya karena dikali 10 juga ya Pak. Boleh tanya Pak. Ya silakan boleh. Iya Pak. Iya Pak, untuk ini dengan Bapak siapa tadi Pak Ramlan ya? Pak Ramlan. Oke Pak Ramlan, saya tanya yang konsep ketiga Pak, yang produk ketiga GIA itu keuntungannya gimana Pak? Dalam sebulan itu biasanya muncul berapa kali naik atau bagaimana Pak? Itu seperti itu. Karena gini Pak, ya saya punya pemikiran ketika itu menjadi bisa untuk katakan begini ya, kebutuhan yang katakan keuntungan yang bisa katakan untuk bulanan lah begitu ya. Itu menarik Pak buat kami, buat saya gitu. Begini Pak, inilah bedanya. Ya kan, ini kan tidak menjanjikan di GAE ini memang kita harus ada uang dingin, ya kan? Jadi kan kita nggak bisa patok per bulan itu karena kan tergantung harga emas itu kan banyak juga yang mempengaruhi. Tapi yang penting kita tunggu harga naik. Nah kalau saya pribadi, kalau saya mau bulanannya, ya itu tadi keuntungan saya uang GCA saya itu saya belikan obligasi. Ya surat berharga negara. Nah, di situ walaupun kecil ada bulanannya saya belikan emas lagi hasilnya. Gitu. Jadi kan memang dari obligasi kan yang syariah itu kan ada ya kan. Nah, yang syariahnya ada, ya saya belikan ke sana, ya dapat bulanan dari sana. Bulanan belikan emas lagi lah. Kan gitu, Pak. Ya, muter terus ya, Pak. Muter lah. Jadi kita ambil yang aman, Pak. Saya terus terang saya
terselamatkanlah dengan QM ini. Dari sebelumnya saya di kripto ya problem lah. Nah, jadi Iya. enggak Betul, saya Pak. ikut ke sini habis uang saya. Iya, betul, Untungnya betul, saya Pak. terima kasih nih, Tuhan kasih Saya saya jalan ke sini. juga 100 jutaan lebih Pak di kripto habis. Nah, itulah. Ya. Kalau Pak di sini Nasikin, aman, Pak. Enjoy kita. ya, Iya. saya boleh tambahkan. Yang pertama, memang perusahaan ini tidak menjanjikan dan tidak mengelola dana. Tidak bisa menjanjikan bulanan. Ya, tapi kalau Bapak paham strategi emas, kita bisa lihat pergerakan harga emas di sini. Nah, ini saya buka grafiknya. Ya, saya buka grafik emas ini dan Bapak bisa lihat di sini sebentar. Nah, Mas ini. Bapak lihat di sini ya. Iya. Harga emas ini dia naik turun, naik dia turun, dia naik dia turun, dia turun ya. Nah, naik turun. Jadi jangka pendeknya dia naik turun. Jangka panjangnya memang kita bilang oh pasti naik dong. Nah, ya. Tapi di sinilah GIE 10 itu kita bermain ya Bapak. Ini saya contohkan. Bapak nanti boleh buka website TradingView seperti yang saya buka ini gratis kok. Nah, ini kalau saya tarik garis ya, ini kenaikan harganya sudah 9%, Pak. Dari tanggal 9 Maret, kita bisa lihat tanggal ini, sampai 20 Maret. Artinya hanya 11 hari naik. Jadi enggak sampai 1 bulan itu sudah bisa naik, Pak ya? Tapi enggak selalu, Pak. Enggak selalu kita pastikan setiap saat dalam 1 bulan udah untung enggak. Karena kadang-kadang ada masa turunnya lama. Enggak percaya. Ini aja pintu tengah ya, pintu tengah sini lah. Oke, ini kita lihat naik. Jadi kita beli di sini, ternyata naik di sini kita jual, Bapak. Iya. Maka keuntungannya sudah 9% kali 10, Pak. Sudah 90%, Pak. Keren, Pak. Kalau ya kan? Hanya hitungan hari. Iya. Nah, terus turun lagi di sini. Ini teori baru Pak ya. Turun di sini jual. Kalau sudah untungnya di atas 3%. Mari kita tarik garis. Di sini kita beli, kita di sini. Apakah bisa jual? Oh ternyata belum Pak. Saya bersihkan sedikit screen-nya. Saya tarik sampai ke atas. Ternyata baru 3%, 3,36. Ini baru balik modal ibaratnya ini. Karena perusahaan kan dapat untung 3% saat kita beli ya Pak. Iya, oh gitu. Jadi tunggu sampai di sini Pak. Nah, ini sampai di sini nih udah 4,9. Nah, ini kita udah untung nih. Oh iya. Nah, ini jaraknya 22 Maret sampai 5 April. 2 Maret. Lompat ke bulan berikutnya ya. Ya, 1 bulan lah. Tapi kalau Bapak tunggu sampai di sini, lebih tinggi dong. Kalau kita beli di sini, terus jualnya di sini. Udah 5,7% Pak. Oh iya. Nah, ini jaraknya 21 Maret sampai 13 April. 1 bulan kurang baru Pak. Oh berarti ya artinya bahwa ini bisa untuk memanfaatkan misalkan kebutuhan darurat dalam 1 bulan itu Pak. Kalau saya lihat itu. Kita nggak bisa memastikan Pak. Iya. Kenapa? Karena ada masanya kadang-kadang 1 tahun baru dia naik Pak. Wow ya, lama sekali Pak ya. Ya, tergantung market itu sendiri Pak. Ntar saya buka daily ya, chart ya. Kalau kita lihat ya Pak ya. Nah ini contoh ya Pak ya. Ini contoh. Bapak tiba-tiba belinya di sini Pak. Iya. Bapak belinya di sini. Karena harga lagi tinggi, saya kasih tanda ya Bapak beli di sini Pak. Setelah itu turun ya. Oh iya. Itu lama. Belum kejual kan Pak? Iya. Nah, nunggu ini naik bisa ya. Waktu lama. Kalau kita tunggu dia kembali ke sini, wah ini baru balik modal di sini Pak. Jadi berapa belum bulan untung. itu? Ya,
Jaraknya ada berapa bulan ini? Saya perkecil ya Pak ya. Nah, ya jaraknya dari sini ke sini. Nah ini. 18 Maret sampai 18 Mei. 18 Maret 22, 18 Mei. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu, yang pertama memang di sini kita harus bicara menggunakan uang dingin. Yang kedua, sebaiknya belia tidak sekali pukul, Bapak. Oh gitu. Artinya maksudnya kita belinya berjenjang itu berlapis. Jadi pada saat kita beli, tiba-tiba harga emas turun, maka kita beli lagi, Pak. Oh gitu. Dapat lebih murah, diskon toh. Iya. Nah, naik di sini untung, yang ini boleh kita jual, yang atas belum untung. Jadi berbeda waktu ya Pak ya, berbeda Ya, waktu, berbeda. Yang ini kita udah boleh jual. Lihat harganya ya juga ya. Iya, momentumnya Pak. Ya itu harus lihat momentum. Tapi kalau GCA kapan aja boleh, karena kita untuk menyelamatkan uang belanja. Nah ini nanti turun lagi di sini udah jual, di sini turun lagi beli lagi. Turun lagi, beli lagi. Naik di sini, jual. Turun lagi, beli sini, naik sini, jual. Turun sini, beli lagi, naik sini, jual. Sementara yang atas masih nunggu. Nah, seperti itu konsep cara memutar uangnya, Pak. Jual belinya seperti itu. Oke, Pak. Sedikit paham ini, Pak. Ya, memang untuk awal-awal masih perlu banyak praktek seperti yang Pak Ramlan sampaikan tadi. Iya, Pak. Saya kan baru ikut ini 2 hari KYC belum disetujui Pak. Kemarin ada persoalan tapi ini masih pending Pak. Ya, nanti boleh cek saya Pak, biar saya boleh bantu cek apa yang menyebabkan 2 hari KYC masih tertunda. Biasanya 1 hari udah masuk kok Pak. Kalau udah benar ya Pak ya. Iya, ini sudah perbaiki tapi belum bisa Pak disetujui itu. Ya. Ada lagi masukan Pak Herman. Siapa? Yang bagi yang berminat mau mengembangkan itu kan ada passive income itu. Jadi minimal dapat dealer lah. Kan ya, begitu. Segera naik peringkat jadi dealer. Tapi memang hari ini perkenalan kita nggak cerita marketing trail. Nanti kita buat sesi khusus. Nanti dulu lah. Kita belum paham. Ya. Kasih. Minggu malam Senin usulnya Pak Herman. Ya. Usulan saya minggu malam Senin aja yang untuk training. Usulannya. Minggu malam Senin ya Pak. Oke, ya, siap. Khusus training, usulan saya lah. Khusus training ya minggu malam Senin. Bisa orang yang kerja kan bisa ikut. Kesempatan bisa ikut. Siap. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, cukup Pak. Cukup ya. Kita udah 2 jam. Pas ini 2 jam. Mudah-mudahan hari ini pertemuan kita bisa membawa manfaat buat teman-teman semua. Bisa meningkatkan kesuksesan, kekayaan kita ke depan. Oke, Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Semoga kita sehat selalu, lebih sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa di sesi BOP berikutnya. Salam sukses. Pak Herman, makasih ya. Makasih Pak Herman. Makasih Pak Herman semuanya. Makasih Pak Herman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Herman. Makasih banget Pak Herman. Ya. Sampai ketemu di Padang Pak bulan Juli. Ya, ditunggu Pak. Gimana Pak? Setnya kemana Pak ini? Pak? Setnya kemana saya?